Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil belajar saya selama sepekan tentang Angular. Jadi kemarin itu kita setelah menyelesaikan Vue.js. Sekarang kita lanjut di Angular ini. Jadi ini struktur front end dari roadmap saya. Setelah Vue.js kita masuk ke Angular. Nah, di Angular ini saya masuk di bagian Introduce to Angular. Jadi tentang histori Angular, apa itu Angular, tentang pengertian Angular. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu Angular itu apa. Nah, Angular adalah framework front-end berbasis TypeScript yang dikembangkan dan dikelola oleh Google untuk membangun aplikasi web yang besar, kompleks, dan terstruktur. Jika jadi kalau Vue.js itu biasa fokus untuk yang mudah-mudah, maka Angular ini lebih menekan ke struktur atau konsistensi dan skalabilitas. Jadi definisinya itu seperti Angular adalah framework front-end yang open resource berbasis TypeScript yang menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing, defaulting, introduce from, dan handling. Terus mengapa Angular ini dibuat? Pertama itu Angular muncul sebagai aplikasi JavaScript yang sulit diatur. Terus kodenya bercampur, tidak memiliki struktur yang jelas, sulit dikembangkan oleh tim besar. Nah, ilustrasinya seperti tanpa framework, file HTML, CSS, JavaScript itu semuanya bercampur. Terus jika proyeknya semakin besar, misalnya ada 100 file, itu akan sulit dicari dan sulit dirawat. Tapi dengan Angular ini kita bisa atur seperti ada bagian folder komponen yang isinya komponen, service, routing, model, dan guardian. Seperti itu. Ada tempat masing-masingnya. Terus siapa yang mengembangkannya? Yaitu Google. Framework ini digunakan untuk berbagai aplikasi internal Google dan banyak digunakan perusahaan dunia. Dan kapan cocok digunakan Angular ini? Cocoknya itu untuk dashboard perusahaan, ERP atau Enterprise Resource Planning. Terus yang ketiga CRM dan seperti sistem akademik juga. Nah, kita masuk di Angular and History. Angular and History pertama membahas tentang sejarah Angular. Jadi Angular JS versi lama itu ada di tahun 2010 dengan nama Angular JS dengan menggunakan bahasa JavaScript. Framework ini menggunakan konsep seperti controller, scope, directive seperti itu. Terus berkembang Angular 2 Plus pada tahun 2016. Jadi Google merilis ulang Angular dari awal. Namanya sama, cukup Angular. Dia menggunakan TypeScript atau arsitekturnya sangat berubah. Terus di 2016 itu ada Angular 2, lanjut Angular 4, 5, 10, 15 sampai 20 plus. Mengapa Angular beralih ke TypeScript? Jadi Angular ke TypeScript itu yang pertama type checking, jadi autocomplete, lebih mudah mencari bug dan lebih cocok untuk proyek besar. Lanjut di sini ada Angular Architecture. Angular Architecture memilih yang lebih lengkap dibanding framework front-end lainnya. Jadi dia komponen utama seperti sebuah aplikasi yang foldernya dalam komponen, template, service, deployment injection, router, HTTP, modules, dan banyak lainnya. Ilustrasinya contohnya seperti kita membangun rumah, ada ruang tamu, kamar, dapur, dan garasi. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Seperti itu juga dengan Angular yang memiliki komponen service, routing, model, dan HTTP. Oke, lanjut. Masuk di setting a new project. Setting up a new project. Nah, di sini cara menggunakan Angular itu pertama kita harus install npm. Tunggu, saya akan memperlihatkan kodenya dulu.
Nah, jadi dia itu cara menginstalnya itu dengan begini. Kita klik npm install strip g add angular.cli seperti itu. Terjadi ini langkah-langkah untuk membuat project. Terus nanti ada yang neo belajar Angular. Contoh ya kita buat ya. Nah, setelah di sini kita install eh, Angularnya ini, kita akan disuruh eh, pergi ke folder yang telah kita install itu, terus kita jalankan. Cara menjalankannya itu dia cukup unik ya teman-teman. Yaitu kita lihat di sini, dia itu cara menjalankannya dengan ng-serve seperti ini. Kita salin dulu yang dari roadmap, kita tempel sini. Nah, ini cara menjalankan Angular nitiknya. Terus untuk cara mencarinya itu kita harus ke browse dulu, kita browse manapun. Ya, kita ke browse manapun, terus di sini kan ada yang dibilang kita cari ini. Jadi dia akan muncul dengan route seperti ini. Mungkin saya tidak terhubung karena saya tidak menjalankannya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.